Langsung aja yuk, kita bedah topik hari ini. Nah, dari berbagai sumber yang Anda kirim tentang 5 kebiasaan yang bikin kita nggak tumbuh. Ada artikel, riset psikologi, catatan Anda sendiri. Nah, kita coba rangkum nih, apa aja sih yang tanpa sadar bisa nahan potensi kita? Misi kita yaitu mengenali dan paham penghambat ini biar Anda bisa, melangkah lebih maju. Mari kita mulai. Oke, dan penting banget loh mengenali ini. Di dunia yang serba cepat berubah ini, kalau kita berhenti tumbuh, stagnan, wah itu risiko terbesar. Banyak sumber yang Anda berikan, kayak dari Jawa Pos, Forbes, itu nunjukin kalau kebiasaan ini tuh seringnya nggak kelihatan jelas gitu, tapi dampaknya gede. Jadi paham ini tuh langkah awal banget buat transformasi diri. Langkah pertama yang penting lah. Sip. Nah, yang pertama nih, dan ini kayaknya dasar dari banyak masalah lain. Terlalu nyaman, terlalu betah di zona nyaman. Kita semua kan suka yang aman ya, tapi kalau nggak pernah berani keluar dari situ, ya gimana mau tumbuh? Sumber-sumber Anda tuh ngegambarinnya sebagai takut sama perubahan, takut gagal, atau ya itu nggak mau ambil risiko sekecil apapun. Iya, betul. Secara psikologis ya, ini tuh semacam mekanisme pertahanan diri kita. Tapi yang kebablasan gitu. Melindungi diri dari kecewa itu wajar. Tapi kalau udah berlebihan, kita malah jadi kayak terpenjara. Akibatnya, yaitu hidup jadi terasa gitu-gitu aja, monoton, peluang bagus lewat. Malah ada satu sumber Anda yang nyebut kata-kata Dr. Susan David. Ironisnya, justru karena kita ngehindarin rasa nggak nyaman, kita jadi nggak berkembang. Rasa takut ini, apalagi takut gagal ya, sering jadi benang merah ke kebiasaan berikutnya loh. Ah, ini dia nih, yang mungkin kita semua sering banget ngalamin. Menunda-nunda, prokrastinasi. Dan ini bukan sekedar malas kan ya. Seringnya tuh ada rasa takut di belakangnya. Mungkin takut hasilnya jelek, takut nggak bisa sempurna. Mirip kayak ketakutan yang bikin kita betah di zona nyaman tadi ya. Tepat sekali. Ini tuh cara kita lari dari tugas yang rasanya berat atau nggak enak gitu. Kita nyari pengalihan lain yang ngasih rasa senang sesaat, dopamin singkat dari katakanlah buka medsos gitu, buat ngehindarin perasaan nggak mampu atau kewalahan. Kadang juga karena tujuannya kurang jelas atau nggak ada rencana matang. Itu juga sering jadi pemicu, bikin tugasnya jadi kelihatan makin gede dan ya nakutin. Oke, dari takut terus nunda, rasanya gampang banget ya. Kepleset ke kebiasaan ketiga, pola pikir negatif. Yang suka membatasi diri, mulai dari pesimis, terus mungkin terlalu keras gitu ngeritik diri sendiri, sampai gampang banget nyalahin keadaan atau orang lain. Sumber Anda ada yang ngasih contoh keyakinan kayak, saya mana mungkin bisa, atau ini kayaknya terlalu susah buat saya. Itu benar-benar bisa ngunci potensi ya. Oh banget. Pola pikir negatif ini bisa bikin kita kayak pakai kacamata kuda. Jadi sulit ngelihat solusi, atau bahkan sulit ngakuin peran kita sendiri dalam masalah. Fokusnya ke yang jelek-jeleknya aja, atau ke faktor luar. Ini jelas matiin motivasi dan bikin peluang jadi nggak kelihatan. Akarnya bisa macam-macam sih, pengalaman masa lalu, lingkungan sekitar. Tapi kunci penting yang ditekankan banyak sumber Anda itu pergeseran fokus. Dari nyalahin, jadi ambil tanggung jawab buat berubah. Bener juga. Nah, setelah bahas mindset negatif dari dalam, kita lihat kebiasaan keempat yuk. Ini juga seringnya dari sikap internal. Nggak mau lagi belajar atau ngerasa udah paling tahu. Ciri-cirinya tuh gampang nolak ide baru, ngerasa pengalaman aja udah cukup, rasa ingin taunya kayak nguap gitu aja. Nah, ini dia jebakan yang bahaya banget di zaman sekarang. Dunia kan cepet banget berubah ya. Info baru, teknologi baru muncul terus. Sikap udah tahu atau keyakinan kalau kemampuan kita itu ya segitu-gitu aja, nggak bisa dikembangin lagi, itu yang disebut fixed mindset, itu bikin kita tanpa sadar jadi ketunggalan. Ada juga risiko kita ngerasa tahu banyak, padahal pemahaman kita mungkin dangkal atau udah nggak relevan. Semacam ilusi pengetahuan gitu. Ini bisa jadi karena kita nggak mau ngakuin aja kalau selalu ada hal baru buat dipelajari. Dan akhirnya nih semua niat baik tadi keluar zona nyaman, berhenti nunda, mikir positif, terus belajar, itu semua bisa buyar kalau kita kena kebiasaan kelima. Kurang disiplin dan konsisten. Susah banget rasanya ya mau mempertahankan rutinitas baru atau rencana jangka panjang kalau semangatnya naik turun terus. Nah, ini nyentuh intinya perubahan perilaku. Membentuk kebiasaan baru itu
perlu waktu dan sabar banget. Riset nunjukin bisa berbulan-bulan loh, bukan mitos 21 hari itu. Kuncinya, kayak yang ditekankan prinsip di Atomic Habits atau Tiny Habits yang mungkin Anda kenal juga, adalah mulai dari langkah kecil dulu, yang realistis, tapi dilakuin terus-menerus, konsisten. Lingkungan yang dukung, sama komitmen yang kuat ke diri sendiri itu juga jadi faktor penting yang sering disebut di materi Anda. Disiplin atau konsisten. Kelihatan banget ya kaitannya satu sama lain? Ya, benar banget. Dan kesadaran kita akan kelima hal ini, itu udah langkah pertama yang paling penting. Perubahan itu mungkin kok. Dimulai dari langkah kecil aja, tapi yang penting konsisten. Mubah kebiasaan emang nggak gampang, tapi bukan berarti nggak mungkin. Oke. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Dari kelima kebiasaan tadi, kalau Anda bisa fokus ngubah satu aja mulai hari ini, perubahan mana ya yang kira-kira bakal ngasih efek bola salju paling besar buat pertumbuhan pribadi Anda ke depan? Coba dipikirkan sejenak.